falsafah Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Marwa dalam aspek kemajemukan pluralitas dan toleransi. Ini ular naga asli ya. Pemirsa, kali ini kita terus menelusuri jejak-jejak peninggalan leluhur kita. Jadi sangat disayangkan ya, kebesaran kerajaan Majapahit di masa lalu, terutama berhasil menguasai Nusantara, ternyata tidak hanya dalam aspek politik saja, dalam aspek falsafah Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Marwa, dalam aspek kemajemukan pluralitas dan toleransi, serta kemakmuran keadilan. Ternyata tiada duanya kerajaan Majapahit ini jika dibandingkan dengan negara-negara kuno yang ada di Nusantara ini ya. Jadi prestasi yang sangat membanggakan ini. Sayang generasi muda saat ini juga kurang memahami tentang sejarah kebesaran kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri memang diawali dengan kerajaan Singosari. Sebelum kerajaan Singosari berdiri diawali dengan kerajaan Kadiri. Sebelum kerajaan Kadiri diawali dengan kerajaan Kahuripan. Sebelum Kahuripan berdiri kerajaan Medang di Jawa Timur ini. Kerajaan Medang atau dinasti Isana ini merupakan kelanjutan dari dinasti Sailendra Jawa Tengah ya. Dan dinasti Sailendra berdiri dan munculnya tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pun sangat besar di abad ke-7, bahkan menjadi nomor 3 dari 3 negara adidaya di dunia pada waktu itu. Bani Umayyad di barat, dinasti Tang di timur, dan Sriwijaya di Asia Tenggara. Ternyata kemudian sebelum Sriwijaya juga muncul pada abad ke-1 di lembah Sungai Mekong, kerajaan Funan. Ini merupakan cikal bakal kerajaan terbesar Melayu kuno di Asia Tenggara, yang kemudian memunculkan Sriwijaya, Sailendra, dan kerajaan-kerajaan berikutnya. Kemudian Jawa Timur, selain kemudian Empu Sendok memantapkan diri pada kerajaan yang ada di Jawa Timur ini, mendirikan sebuah kerajaan Makadatuang I Watugalo Jombang ya, Makadatuang I Tambelang Jombang, dan Makadatuang I Watan. Ini diduga sudah berada di Madiun ya. Artinya lembah Sungai Berantas ini telah memainkan penting ya dalam perdagangan internasional dan global. Sungai Berantas yang bermuara di Surabaya atau Ujung Galuh pada waktu itu menyatukan para pedagang internasional. Baik itu pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku maupun pusat perdagangan rempah-rempah di Malaka. Dari Maluku ke Malaka disatukan di Jawa Timur. Inilah kemudian Jawa Timur muncul menjadi sebuah peradaban yang sangat kaya raya. Dimana kemudian dalam perjalanannya ya, dalam perjalanannya kemudian Singosari yang ada di lereng Gunung Kawi saat ini, kemudian di lereng timur Gunung Arjuna, ini telah kemudian memainkan peranan penting dalam visi misi untuk menyatukan Nusantara. Raja Wisnuwardana memantapkan ya, raja-raja sudah menyebar ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk sebagian di Kalimantan, termasuk ke Pulau Bali ya. Kemudian Raja Kertanegara juga seperti itu, memiliki visi untuk ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Sehingga dari raja-raja Singosari yang pertama memang didirikan oleh Ken Arok setelah kemudian menggulingkan Raja Kertajaya Kadiri. Sehingga kemudian Ken Arok yang didukung para Brahmana ini berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter dalam pertempuran Ganter tahun 1222. Ken Arok sendiri menjadi Raja Singosari antara tahun 1222 sampai 1227. Digantikan putranya yaitu Anusapati memerintah Singosari dari tahun 1227 sampai 1248. Masa transisi Mapanjito Jaya hanya beberapa bulan memerintah Singosari di tahun 1248. Kemudian digantikan oleh Raja Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1268 bersama Narasingamurti yang merupakan kakek dari Dyawijaya pendiri kerajaan Majapahit. Setelah kemudian Raja Wisnuwardana mangkat, digantikan oleh putranya Raja Kertanegara, raja terbesar Singosari, memiliki visi misi menyatukan Nusantara dalam ekspedisi Pamalayu, sehingga yang memerintah Singosari antara tahun 1268
68 sampai 1292. Siapa sangka di belakang kita ini ya. Nah, jadi kita akan sowan terlebih dahulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang ong iya pemirsa, di lokasi yang punden yang sangat keramat ini, di bawah pohon asem ini ternyata banyak tinggalan artefaktual, ekofak maupun fitur yang sangat-sangat penting. Di sebelah kita ini adalah sebuah lingga. Lingga sendiri merupakan wujud dari simbol Dewa Siwa ya, yang bentuknya bagian bawah adalah segi empat yang bernama Brahma Baga, bagian tengah berbentuk segi delapan yang bernama Wisnu Baga, dan bagian atas berbentuk silindris yang merupakan lambang dari penglihatan 1000 mata Dewa Siwa atau yang disebut dengan Siwa Baga. Jadi 184 ini adalah sebuah wujud dari sebuah benda magis dan sakral, perwujudan dari Dewa Siwa yang biasanya ditancapkan dalam sebuah yoni ya, lubang yoni. Dan memang di sampingnya ini ada sebuah yoni ya. Nah, ini cerat yoni, lambang dari vagina atau kemudian apa namanya rahim seorang ibu yang ditopang naga, naga raja. Jadi ini ular naga asli ya yang ada di sini, ular naga asli Nusantara. Jadi gigi-giginya, matanya, mahkotanya, jenggernya dan apa namanya semacam telinganya, matanya ini akan terlihat. Bahwasanya kenapa naga ini harus menopang cerat yoni dan lingga sebagai perwujudan Dewa Siwa dan Parwati, sebagai juga lambang kesuburan yang artinya regenerasi alam semesta terus berproses ya, reproduksi berproses dan kemudian berkembang biak. Dan ini ditopang oleh naga karena dalam filosofinya naga Ananta yang merupakan semacam apa namanya reinkarnasi, semacam Dewa Wisnu ya, penjelmaan Dewa Wisnu ini menjadi naga raksasa, naga Antana Basuki, ini menopang alam semesta di atas mahkotanya, sehingga naga ini menjadi simbol gitu ya, ekstensi dari sebuah alam semesta. Raja-raja Jawa disimbolkan dengan naga yang menopang cerat yoni di atas mahkotanya, yang artinya di atas mahkota seorang raja ya, alam semesta ini dipertaruhkan, rakyat dan negara ini harus kemudian diutamakan di atas mahkota seorang raja. Jadi ini ternyata yoni, karena yoni ini yang biasanya berpasangan dengan lingga gitu ya. Ini ada beberapa artefak pipisan kuno namun berupa fragmen ya. Jadi ada 3 fragmentaris pipisan kuno yang dahulu pipisan-pipisan ini berbentuk memanjang dengan cekungan yang ada di tengah. Ini untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah atau dedaunan ya, untuk keperluan sehari-hari pada masa kuno. Dan pipisan ini juga pipisan, dan ini yang menandakan bahwasanya ini adalah yoni, yang adalah sebuah lubang kotak untuk menancapkan lingga bagian dari kotak, yaitu Brahma Baga. Dan ini sesuatu yang sangat magis dan sakral pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha. Di sampingnya juga ada fragmen batu candi, termasuk kemudian adanya semacam manggis ya, atau batu manggis ini ada fragmen, ini dahulu mungkin ada gantelannya untuk kemudian mengikat tali di atasnya sebagai bandul, yaitu semacam timbel atau pemberat atau timbangan ya pada masa peradaban kuno. Yang sangat luar biasa di sini ada semacam fragmen Garuda ya. Jadi Garuda di sini. Jadi Garuda yang ada di sini ini juga lambang pembebasan, sifatnya juga Wisnu gitu ya. Ada ini sayapnya ya, ini tubuhnya, ini apa namanya paruhnya akan terlihat bahwasanya ini adalah simbol Garuda. Dalam suatu ketika ada diceritakan gitu ya. Garuda ini merupakan putra dari apa namanya Witanah, sedangkan Kadru ini memiliki 1000 putra yaitu ular naga.
pada suatu ketika karena Witanah ini kalah taruhan dengan Kadru, harus kemudian diperbudak oleh 1000 ekor naga. Sehingga kemudian sang anak yaitu Garuda ini sangat sedih ketika ibunya itu diperbudak oleh ribuan ular naga. Sehingga kemudian untuk membebaskan itu para naga meminta air amerta yang jika siapa saja meminumnya akan hidup abadi. Inilah kemudian Garuda datang ke Kahyangan, mengobrak-abrik Kahyangan melawan seluruh para dewa, sehingga kemudian dewa-dewa hampir kalah. Namun berkat bujukan dan rayuan dari dewa Wisnu, sehingga Garuda mendapatkan air amerta, tapi dengan syarat Garuda nanti akan menjadi wahana atau tunggangan dewa Wisnu. Akhirnya kemudian Garuda membawa guci amerta untuk diserahkan para naga. Hendak meminum para naga air amerta ini, ternyata kemudian satu tetes jatuh di atas rumput ilalang, dan kemudian guci amerta langsung direbut oleh Dewa Wisnu secepat kilat, dan Garuda sudah berhasil memboyong ibunya dari perbudakan para naga, sehingga kemudian para naga ini berebut satu tetes, sehingga kemudian terkena tajamnya pinggiran rumput ilalang, lidah-lidah para naga ini menjadi sobek menjadi dua. Inilah ceritanya bahwasanya kisah Garuda dalam era pembebasan dari perbudakan, dari penjajahan, ini memiliki korelasi terkait dengan burung Garuda sebagai simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwanya Garuda mampu membebaskan ibunya, yaitu Ibu Pertiwi, dari perbudakan para penjajah, dari perbudakan para naga. Sehingga kemudian korelasi dalam hal kemudian Yoni dan Lingga yang ada di Punden Keramat ini masih di lereng Gunung Welirang di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga memang Lingga Yoni ini dari segi arkais ya, kekunoannya ini dimungkinkan era kerajaan Singosari, dan kerajaan Singosari ini adalah pendahulu dari kerajaan Majapahit. Memang kerajaan Mojokerto identik dengan pusat kerajaan Majapahit, namun tidak bisa dipungkiri memang sebelumnya adalah Majapahit kelanjutan dari kerajaan Singosari. Tahun 1292 Singosari masa Kertanegara ditaklukkan oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang, sehingga kemudian Dyah Wijaya, salah satu menantu Kertanegara yang juga merupakan cucu Batara Narasingamurti, ini kemudian menghimpun pasukan bersama orang-orang Madura. Berkat bantuan orang-orang Madura inilah, serta kemudian memanfaatkan serbuan 20.000 pasukan Mongol, kemudian berhasil menghancurkan pemberontak Jayakatwang serta memulihkan kerajaan Singosari lagi di Trowulan atau di Mojokerto ya. Awalnya ditarik sekitar Sidoarjo, kemudian masa kejayaan berpindah ke Trowulan di Majapahit. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dalam aspek kesejarahan pola-polanya, karena Majapahit dan orang-orang Madura ini berhasil kemudian menipu serta strategi jitu yang dipikirkan oleh Arya Wiraraja atau Arya Adhikara, sehingga pasukan Mongol pun hancur pada tanggal 10 November di Pelabuhan Canggu. Saat ini memang merupakan hari ulang tahun ya dari berdirinya Kabupaten Mojokerto, tepat pada tanggal 10 November 1293 atas kemenangan pasukan Majapahit untuk menghancurkan pasukan Mongol. Jadi ini sesuatu yang patut kita banggakan sebagai generasi penerus dari kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.